Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang sistem berkeluarga dalam Islam, yaitu pembahasannya antara poligami dan pacaran. Bolehkah dalam Islam berpoligami? Tentu boleh ya. Al-Quran mengatakan bahwa in khiftum alla ta'dilu alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba'. Boleh seorang laki-laki menikah dengan perempuan itu, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kalau tak sanggup adil maka cukup 1. Ini ibarat pintu emergensi ya. Di Islam itu mungkin ada laki-laki itu ya nafsu dilebihkan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar nafsu juga mungkin dilebihkan Allah kemampuan, dan mungkin juga karena sebab perempuan pada masa dulu atau mungkin pada masa sekarang banyak yang meninggal suaminya sementara mereka butuh perlindungan, maka laki-laki yang melindungi. Tapi tentu dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku bagi laki-laki tersebut. Syaratnya adalah adil. Adil itu terlihat dari kemampuan dari segi lahir dan batin. Kalau lahir, misalnya ya, kalau dia kepengen poligami, awalnya gajinya ketika nikah dengan istri pertama 10 juta, terus istri pertama sudah dibelikan rumah dan mobil misalnya, maka kalau dia kepengen poligami, ya istri pertama tidak boleh dikurangi jatahnya, tetap 10 juta, terus tetap ada rumah, tetap ada mobil. Istri kedua yang akan dipoligaminya juga diberikan hak yang sama gitu, sesuai dengan istri yang pertama. Gimana? Tetap dikasih juga duit 10 juta, habis itu dikasih rumah, habis itu dikasih mobil, tanpa dikurangi hak istri yang pertama. Maka itu disebut dengan adil. Jadi kalau suami misalnya dia punya gaji 10 juta dengan nikah satu orang, gajinya belum bertambah, habis itu dia nikah satu lagi dengan mengurangi hak istrinya dan hak keluarganya atau hak anaknya dari si pertamanya dari 10 juta jadi 5 juta. Rumah yang satu dibagi 2, mobil yang satu kemudian dipakai oleh 2. Itu tidak bisa, maka pasti akan tertimbul pemberontakan daripada istri. Itu dari sisi lahir nih. Dari sisi batin juga begitu. Sisi batin, kepada istri pertama sudah memberikan perhatian yang 100% gitu. Jika datang istri kedua, maka perhatian yang 100% kepada istri pertama tidak boleh berkurang. Kalau berkurang maka itu dianggap tidak adil. Itu dari sisi batin. Artinya istri pertama masih terlihat bahwa dia diperhatikan. Memang sulit untuk poligami itu, sulit, tapi ini adalah solusi dari Islam bagi beberapa orang yang mungkin dalam tanda kutip punya kelebihan dari sisi nafsu atau kelebihan dari sisi lahir dan batin, maka diberikan jalan daripada dia melakukan perbuatan yang salah, maka diberikanlah namanya poligami. Apalagi itu juga disebut dengan solusi untuk melindungi perempuan ketika perempuan meninggal suaminya, atau bisa jadi perempuan itu karena perempuan itu mungkin di sebagian tempat lebih banyak daripada laki-laki, maka dia tidak punya suami, kasihan, maka dia harus punya pelindung. Maka di hadis Nabi SAW, perempuan yang mau memberikan atau berbagi kasih kepada perempuan lain untuk suaminya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, dia bahkan bisa masuk ke surga dari pintu yang mana saja yang dia inginkan. Memang berat untuk berbagi suami, tapi begitulah Islam menjelaskan tentang poligami tersebut. Ada jalan ya, bukan dibiarkan orang berselingkuh dengan satu istri kemudian dia berselingkuh, itu namanya berbuat dosa.
maka diberikan jalan keluar agar dia tidak berselingkuh dengan bentuk poligami. Baik, ini sudah dijelaskan tadi ya, bagus penjelasannya tentang poligami. Terus pacaran dalam Islam, tentu pacaran ini tidak ada dalam Islam ya. Islam tidak mengajarkan berpacaran, karena pacaran itu akan mendekati kepada zina, dan zina itu dilarang oleh agama. Maka Islam mengharamkan untuk berpacaran. Islam membolehkan namanya ta'aruf atau mengenal. Maka kalau kepengen menikah jangan pacaran. Gimana caranya? Mengenal itu datang pihak laki-laki dengan keluarganya atau dengan temannya kepada perempuan yang ditemui di rumahnya. Kemudian dibuatlah percakapan saling cocok mencocokkan. Jika seandainya diteruskan, maka terjadilah pernikahan. Tapi jika seandainya tidak kelihatan cocok, tidak terjadi pernikahan, maka perempuan di situ terlindungi karena dia dilindungi oleh keluarganya. Tapi kalau pacaran, yang dirugikan adalah salah satunya perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu tidak kuat posisinya. Nah, dia pacaran, dia sendirian, bisa jadi habis manis apa dibuang gitu. Habis manis, perempuan tadi melakukan maksiat dengan laki tersebut gitu kan. Nah, kemudian habis itu nafsu sudah terpuaskan, ditinggalkan. Kasihan perempuannya, karena yang berefek nanti dari pacaran itu adalah perempuan. Makanya, dan laki-laki juga dapat, tapi di akhirat mungkin. Kalau di dunia mungkin tak kelihatan. Kalau misalnya terjadi hamil gitu, yang kelihatan perempuan, laki-laki tidak masalah. Tapi di akhirat, laki-laki yang memegang perempuan atau perempuan juga mau dipegang sama laki-laki, maka dia akan ditusukkan ke ubun-ubunnya jarum. Ubun-ubunnya jarum. Itu kalau dipegang tangan. Kalau dipegang yang lain mungkin bukan jarum yang ditusukkan. Bisa jadi besi panjang 50 cm atau 1 meter panjangnya. Tusukkan ke ubun-ubun. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu komentar saya. Maka kalian janganlah pacaran. Kalau kepengen menikah menyalurkan hawa nafsu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, maka lewatlah jalur yang Allah berikan, yaitu pernikahan. Memang melakukan maksiat itu ada nikmatnya, tapi nikmatnya sebentar, tapi sengsaranya selama-lamanya. Tapi kalau melakukan kebaikan sesuai dengan jalur Allah, memang ada nikmatnya juga menikah itu, nikmat. Tapi setelah itu kenikmatannya akan terus menerus gitu. Orang tidak akan mencibir kalau kita sudah menikah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.